Faidan Faidan anta yang mu'at salimta. Andai kata engkau dapat melakukan itu wahai Mu'ad, engkau senang ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang mereka senang, dan engkau tidak suka ketika orang lain mendapatkannya juga tidak suka. Jadi maksudnya umpamane awake dhewe aja nganti nglarangke wong liya, sebab nalikane barang niku kok kena menimpa diri kita, tentunya kita juga tidak suka. Kita senanglah ketika orang lain mendapatkan sebuah kesenangan, sebagaimana ketika kita mendapatkan hal itu juga kita akan mengalami kesenangan. Nah, kamu bisa melakukan ini wahai Mu'ad, idzan anta salimta ya Mu'ad. Pasangan bakal selamat dunia, selamat akhirat. Nek iso nglakoni. Jadi senang kita memberikan manfaat kepada orang lain sebagaimana orang lain tadi memberikan manfaat kepada kita. Kita juga menghindari menyakiti orang lain sebagaimana kita juga tidak suka ketika ada orang lain menyakiti kita. Itu menjadi kunci agar kita selamat di dunia dan akhirat. Qala Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu hadan aktsaru tilawatan bil Qur'anil 'azim min Mu'ad bihadzal hadits al-'azim. Kemudian ada satu komentar dari seorang ulama, Khalid bin Ma'dan. Beliau mengamati tentang perilaku Mu'ad. Sahabat masa di daerah saya tidak melihat orang yang paling rajin membaca Al-Quran dan banyak diam kecuali Mu'ad, karena beliau meriwayatkan hadis ini. Saking ngeri hadis itu sehingga Mu'ad itu sehariannya ngentek maca Quran. Itu termasuk wakilah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu di akhir beliau itu sering maca Quran. Dia jarang berbicara. Sama dengan sahabat Mu'ad ini juga jangan berbicara, karena dia masih terhantui, masih miris dengan hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Fata'ayyamal yarrogib fil ilmi hadil khisab wa'lam anna aqdamal asbaba fi rusuhi hadal khaba'ith fil qalbi tolabul ilmi li'ajil muhadi wal munafasati. Kemudian ini dikomentari, wahai orang-orang pencari ilmu terutama, jangan perlu hati-hati, karena yang memiliki potensi untuk riya itu rata-rata adalah orang-orang yang ahli ilmu. Sebab yang menjadi penyakit riya, penyakit ujub, penyakit takabur itu akan menjadi menguat di hati, itu biasanya adalah karena dia mencari ilmu tidak dalam rangka kepentingan ukhrawi. Itu labul ilmi li'ajil mubahah wal munafasah. Dia mencari ilmu dalam rangka kepentingan agar dia dianggap sebagai orang yang hebat, atau dalam rangka untuk pamer kepada orang lain. Fal amin bimakzir min aktsari hadhihi khisal. Orang-orang awam justru malah dia menjauh. Dia tidak berdekatan dengan penyakit-penyakit hati tadi. Wal mutafaqih mustahdafun laha wa huwa muta'arradun lil halak bisababiha. Fangdur ayya umurika ahammu atata'allamu kaifiyatal hadar min hadil mulikat wa tashtaghilu bi islahi qalbik wa imaratin akhiratik amil aham antahudu mal khalidin fatatlubu bil ilmi ma huwa sababul ziyadati kibri wa riya wa hasad wal ujub hatta tahdika mal halikin. Setelah dipaparkan Imam Ghazali, kemudian para pelajar ilmu ditantang sama Ghazali. Sudah saya sampaikan bahwa bahayanya wong golek ilmu, manfaatnya wong golek ilmu yo tak terangke, bahayanya wong golek ilmu tak terangke. Sekarang kita memilih. Silakan jangan memilih, pengen menambah ilmu yang memiliki potensi untuk menjadikan orang lebih takabur, riya, hasud, ujub, atau jenengan cukup mencukupkan ilmu yang
hanya seperti fardu ain atau kepentingan-kepentingan yang kita lakukan tok, kemudian kita menyibukkan diri dengan konsentrasi memperbaiki batin kita. Kemudian kan ngarang mau wes ngilmu sak cukupe tok. Ngilmu sak cukupe tok, ngilmu sing iso kanggo nglakoni fardu ain, ilmu yang biasa kita laksanakan, tidak perlu kita menjadi orang yang ahli fakih, yang ahli fatwa, tidak seperti itu. Tapi yang penting apa yang kita lakukan itu sudah ada ilmunya, yang penting itu. Kemudian kita arahkan, kita konsentrasikan perhatian kita untuk pembersihan batin atau tazkiyatun nafs. Ini itu lebih aman, itu lebih aman. Wa'lam anna hadil khisal minat salati min ummahatil qabaidil qulub wal hamma qurusul wahidun wa huwa hubbud dunya. Kemudian disimpulkan lagi oleh Imam Ghazali, hasud, takabur, ujub, riya niki merupakan umul khaba'ith, niki merupakan induk daripada keburukan. Tapi hal-hal tadi niku ternyata berpusat bertersentral pada satu hal yang memancing orang riya, yang memancing orang itu hasud, yang memancing orang itu ujub, takabur dan sebagainya. Itu hanya satu, yaitu hubbud dunia, karena cinta dunia. Wong riya niku kan dunia niku kan orang jangan dimaknai duit tok ya. Bukan hanya uang, termasuk kehormatan itu bagian daripada dunia. Wong hasud niku kan biasanya karena dia pengen menjadi orang yang hebat, tidak terkalahkan oleh siapapun. Baik, itu termasuk bagian daripada dunia. Ketika dia tidak ikhlas riya, dia beribadah pamer, itu kepentingannya kan agar dia mendapatkan tepuk tangan atau mendapatkan aplaus dari orang yang melihatnya. Itu urusan dunia lagi. Itu jenjang pangkat. Jadi orang bermasalah duit dok. Kita melakukan kriminalitas itu biasanya karena kita ingin mendapatkan uang yang banyak. Itu juga termasuk dunia. Namun dunia duit itu malah karuan ketol itu duit. Nah, susah orang kemana ketoron itu lah pengen jadi imam, pengen jadi tokoh, itu kan merupakan hukum yang tidak kentara. Karena uang romansanya itu termasuk bagian daripada agama, sehingga semacam itu. Nah, pada intinya pada orang dari tokoh itu kepentingan dalam rangka duit juga. Nah, jadi tokoh pengennya dia mendapatkan pelayanan yang lebih mudah. Imam Ghazali mungkin semacam itu. Kita menjadi tokoh, ketika menjadi tokoh akhirnya kita dimudahkan dalam semua hal. Itu bagian daripada dunia. Makanya kata ulama itu meskipun menjadi tokoh pengen tetap diperlakukan seperti biasanya saja. Kan kadang-kadang ngomongnya jadi tokoh itu awang mamane gitu. Kita membutuhkan pelayanan itu tidak butuh antri biasanya kan motor kita belakang kita sudah punya kenalan di sana, karena kita tokoh kita akan berjalan lebih lebar. Nah, itu bukti bahwa yang namanya ketokohan itu punya peluang dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Lalu dia ngalahke wong liya gara-gara kita menjadi tokoh, kita mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada yang lainnya, padahal sama bayarnya juga sama, bahkan kadang kita tidak bayar, tokonya tidak bayar semacam itu. Itu termasuk bagian daripada dunia. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya rasulul khotai'atin wa ma hadafat dunya mazra'atul akhirah. Oleh karena itu kenapa Rasulullah kok sempat bersabda bahwa hubbud dunya rasulul khotai'atin, mencintai dunia itu merupakan induk sumber daripada setiap kesalahan. Karena itu akan menjadikan kita riya, kita hasud, kita takabur, kita ujub, itu dari hubbud dunya tadi. Tapi meskipun demikian kata Imam Ghazali, wa ma hadafat dunya mazra'atun lil akhirah, meskipun dunia punya potensi, hukum dunia punya potensi untuk menjadikan kita melakukan kesalahan,
tapi kita juga mengetahui bahwa dunia itu adalah ladang untuk kepentingan akhirat. Tidak kita tinggalkan dunia, tetap kita pakai, yang penting kita arahkan. Kalau sing diarahke abudan wolu, sing elek iku nalikane wong nyimpen duit tidak dalam rangka kepentingan perjuangan, tidak dalam rangka punya utang. Kalau kita punya uang itu dalam rangka untuk kepentingan itu, kepentingan perjuangan, kepentingan nyarutang, hak-hak adami itu termasuk tidak sesuatu yang diancam oleh abudan tadi. Lah saiki pinter-pinteran wong duwe nglumpukke duit niku pinter-pinteran niku le niati. Diniati kanggo apa? Kanggo agama niku ya kanggo perjuangan iki sedekah kanggo orang-orang yang tidak mampu. Kita untuk memperjuangkan keluarga kita, nganggo nafkah keluarga itu termasuk bagian daripada fisabilillah juga. Ya itu kan sementing saya niki le niati. Orang kok senang numpuk-numpuk to kan enten wong sing senengane kok numpuk-numpuk to, dia tidak membutuhkan, dia tumpuk, dia merasa senang ketika uangnya tambah banyak nominalnya, kan semacam itu biasanya. Enten sama dengan niku wis ora butuh, tetapi dia senang ketika nominalnya banyak. Sehingga nalikane diminta orang lain, dia merasa betul-betul seolah-olah ada sesuatu yang berkurang banyak sekali. Itu saking seneng dunia. Tapi kalau memang dalam rangka untuk kebutuhan kita itu tidak dalam rangka dunia, tapi itu merupakan dunia yang mazru'atun lil akhirah.